Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bagaimana kabarnya siswa-siswi kelas 10 Madrasah Aliyah Negeri 1 Balangan? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat di dalam menjalani pembelajaran jarak jauh seperti saat ini. Bertemu lagi dengan saya di mata pelajaran Usul Fikih untuk kelas 10 Aliyah. Melanjutkan pembahasan kita masih di pembahasan yang sama dengan minggu lalu, yaitu Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Di pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang definisi dari Al-Quran dan dalil-dalil kehujahan Al-Quran. Sebelum kita masuk ke pembahasan hari ini, kita sedikit mengulang pembelajaran kita di pertemuan yang lalu. Kita baca lagi apa itu definisi dari Al-Quran. Kita baca bersama-sama ya. Al-Quran huwa kalamullah al-mu'jiz al-munazzal ala khatimil anbiya'i wal mursalin biwasitotil amin Jibril alaihissalam, al-maktub fil masahib, al-mangkul ilaina bitawatturi, al-muta'abbud bitilawatih, al-mabdu bisuratil fatihah, al-makhtum bisuratin nas. Al-Quran adalah kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada penutup para nabi dan rasul, yaitu adalah Nabi Muhammad SAW, melalui perantara malaikat Jibril, yang tertulis di dalam mushaf, diriwayatkan sampai kepada kita secara mutawatir. Membacanya merupakan ibadah, dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Ini adalah definisi dari Al-Quran yang menurut saya paling lengkap. Definisi ini sangat penting untuk kita hafal dan kita pahami, karena setiap pembahasan tentang Al-Quran sangat terkait dengan definisi yang ada ini. Setelah kita mempelajari definisi apa itu Al-Quran dan bagaimana kehujahan Al-Quran di dalam penetapan hukum Islam, selanjutnya di pertemuan ini kita akan melihat bagaimana sih kandungan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Tetapi sebelumnya perlu kita ketahui ada beberapa kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran. Ada banyak pembahasan yang dimuat di dalam Al-Quran. Ada yang berkaitan dengan akidah, ya. Maksudnya yaitu ada ayat-ayat yang berbicara tentang akidah, tentu berkaitan tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum atau fikih, disebut juga dengan ayat-ayat ahkam, termasuk meliputi hukum ibadah dan hukum muamalah. Ada juga ayat-ayat yang berkaitan dengan etika atau akhlak. Etika atau akhlak itu berkaitan dengan sifat atau sikap yang baik kepada sesama makhluk. Ada juga kandungan Al-Quran yang mengisahkan tentang cerita-cerita umat terdahulu, kisah-kisah Nabi dan masyarakat pada zaman dahulu. Ini bertujuan untuk diteliti aspek sejarahnya serta dijadikan pelajaran yang baik untuk kehidupan kita sehari-hari. Selain itu, ada juga ayat-ayat yang menceritakan tentang informasi ilmiah di dalam Al-Quran. Maksudnya yaitu tentang sains dan ilmu pengetahuan. Informasi saintis yang ada di dalam Al-Quran itu menunjukkan bahwa Al-Quran ini merupakan mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan seiring perjalanan waktu, informasi-informasi ilmiah yang ada di dalam Al-Quran itu semakin terbukti kebenarannya dengan riset ilmiah di era modern saat ini. Nah, ini adalah 5 kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Tetapi karena saat ini kita mempelajari mata pelajaran usul fikih, tentu yang menjadi fokus kita di mata pelajaran ini adalah berkaitan dengan kandungan hukum atau fikihnya saja, yang mencakup tentang hukum ibadah dan hukum muamalah. Kandungan hukum yang terdapat di dalam Al-Quran itu terbagi menjadi 2 jenis hukum, yaitu adalah hukum ibadah dan hukum muamalah. Hukum ibadah itu adalah hukum yang mengatur tentang hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Jadi, hukum ibadah ini berkaitan tentang kewajiban-kewajiban seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut dengan hukum ibadah.
Contohnya yang pertama adalah Quran surah Al-Maidah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'anal fajr. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Artinya, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai dengan gelap malam. Dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Nah, di Quran surah Al-Maidah ayat 48 ini menyatakan tentang kewajiban ibadah sholat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus dilaksanakan oleh hambanya. Jadi, ayat ini berbicara tentang hukum ibadah. Begitu juga dengan ayat yang kedua, Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat yang kedua ini juga berkaitan dengan hukum ibadah, yaitu tentang ibadah puasa. Ayat ini menyatakan kewajiban atau perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, ini adalah contoh ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum ibadah. Selanjutnya adalah yang kedua, yaitu hukum muamalah. Apa itu hukum muamalah? Hukum muamalah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia, baik yang dilakukan secara pribadi, kelompok, organisasi, hingga dalam bentuk kenegaraan. Jika ibadah itu adalah hukum yang bersifat vertikal antara seorang hamba dengan Tuhannya, adapun hukum muamalah yaitu hukum yang bersifat horizontal antar manusia dengan manusia yang lain, baik itu dilakukan secara pribadi, satu orang dengan satu orang lainnya, atau kelompok, organisasi, hingga dalam bentuk kenegaraan. Ada banyak contoh ya ayat Al-Quran yang membicarakan tentang hukum muamalah. Kita lihat beberapa contohnya. Yang pertama adalah ayat yang berkaitan dengan hukum pribadi dan keluarga. Hukum pribadi dan keluarga itu adalah hukum-hukum yang bertujuan mengatur hubungan suami istri dan antar kerabat. Contohnya adalah Quran surah An-Nisa ayat 8. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakinu farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Dan apabila waktu pembagian harta waris itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Di ayat ini memiliki kandungan tentang anjuran menyisihkan sedikit harta warisan untuk kerabat-kerabat lain yang hadir pada saat pembagian harta waris, tetapi mereka tidak mendapatkan bagian. Jadi dianjurkan untuk menyisihkan sedikit harta warisan itu untuk dibagikan kepada kerabat-kerabat lain dan anak yatim serta orang-orang miskin. Ayat ini membicarakan bahwa Islam itu mengatur tentang bagaimana caranya menjaga silaturahmi dengan berbagi rezeki yang didapat dari harta warisan itu meskipun sekedarnya saja. Contoh yang kedua tentang hukum perdata. Hukum perdata yaitu hukum-hukum yang bertujuan mengatur transaksi antar sesama manusia seperti jual beli, sewa, gadai, dan lain-lain. Kita lihat di Quran surah An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antara minkum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Di ayat ini ada larangan untuk melakukan transaksi yang batil dan merugikan salah satu pihak. Jadi di dalam Islam itu ada aturan bahwa ketika melakukan jual beli itu dilakukan dengan cara yang baik, tidak merugikan salah satu pihak. Jangan sampai salah satu pihak ya, baik itu penjual atau pembeli, melakukan transaksinya dengan terpaksa dan merasa dirugikan.
Nah, itulah bagaimana Islam sungguh indah mengatur tentang jual beli agar dilakukan dengan tujuan saling menguntungkan. Selanjutnya ada juga contoh yang berkaitan dengan hukum pidana. Hukum pidana itu adalah hukum yang berhubungan dengan tindak kriminal yang dilakukan oleh seseorang dan sanksi hukumannya. Kita lihat di Quran surah Al-Baqarah ayat 178. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk melakukan kisos berkaitan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan wanita dengan wanita. Di dalam ayat ini ada syariat tentang hukum kisos. Nah, ini tentu berkaitan dengan tindak perilaku kriminal. Jika seseorang melakukan pembunuhan dengan sengaja dan berencana, maka hukuman yang pantas adalah hukum kisos. Nyawa dibalas dengan nyawa, luka dibalas dengan luka. Kita lihat contoh lain, yaitu ada ayat yang berkaitan dengan hukum acara. Hukum acara itu adalah hukum yang berhubungan dengan pengadilan, kesaksian, dan sumpah. Tujuannya adalah memastikan terwujudnya keadilan. Kita lihat contoh di Quran surah Al-Maidah ayat 42. Wa in hakamta fahkum bainahum bil qisti. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka dengan adil. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad agar melakukan peradilan dengan cara yang adil dan tidak memihak ke salah satu pihak. Ada juga contoh hukum yang berkaitan dengan tata negara. Hukum tata negara itu adalah hukum yang berhubungan dengan peraturan pemerintahan dan dasar-dasarnya. Kita lihat Quran surah Al-Imran ayat 159. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Ayat ini menceritakan tentang konsep bersikap lemah lembut dalam mengatur pemerintahan dan mengutamakan musyawarah di dalam menyelesaikan suatu urusan. Juga ada contoh hukum ekonomi dan keuangan, yaitu maksudnya hukum yang berkaitan dengan proses mengatur keuangan dan mengatur masalah devisa serta perbankan. Kita lihat di Quran surah Al-Isra ayat 29. Wala taj'al yadaka maglulatan ila unukika wala tabsutha kullal basti. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya. Jadi, ayat Quran surah Al-Isra ayat 29 ini ada konsep mengatur keuangan yang diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Yaitu dengan bersikap hemat dalam mengatur keuangan, tidak pelit, tetapi juga tidak boros. Maka dari itu, di dalam mengatur keuangan, kita hendaklah mengikuti ayat ini, yaitu bersikap hemat, tidak terlalu pelit, dan juga tidak terlalu boros. Itu tadi contoh-contoh ayat Al-Quran yang membicarakan tentang berbagai macam hukum. Ada hukum ibadah, ada hukum muamalah. Hukum muamalah pun ada macam-macam. Ada hukum keluarga, ada hukum perdata, ada hukum pidana, hukum acara, hukum tata negara, hukum ekonomi dan keuangan, serta lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang sifat Al-Quran di dalam menetapkan hukum. Ada beberapa karakteristik Al-Quran di dalam menetapkan hukum. Yang pertama adalah tidak memberatkan atau adamul haraj. Jadi hukum di dalam Al-Quran itu berada dalam batas-batas kemampuan manusia di dalam melaksanakannya. Al-Quran tidak pernah memberikan tuntutan untuk melaksanakan suatu perkara yang di luar batas-batas kemampuan manusia. Misalkan Al-Quran tidak ada memerintahkan sholat di dalam air, melakukan puasa, tidak makan, tidak minum selama 1 bulan tanpa berbuka di malam harinya, atau melakukan ibadah haji sambil terbang. Tidak ada ya, karena itu di luar batas kemampuan manusia.
Juga yang kedua adalah menyedikitkan beban atau qillatut taklif. Contohnya adalah qada puasa Ramadan. Jadi ketika Allah mewajibkan puasa Ramadan bagi umat Islam, hukum asalnya yaitu adalah wajib. Tetapi jika seseorang sedang sakit atau sedang melakukan perjalanan jauh, maka Allah memberikan keringanan dengan menyedikitkan beban, dengan cara diperbolehkan menggantinya atau mengkodonya di hari di luar bulan Ramadan. Begitu juga dengan menjamak dan qashar sholat wajib. Ketika kita melakukan perjalanan, kita kesulitan melakukan sholat wajib sesuai waktunya, maka kita diperbolehkan melakukan sholat jamak qashar, menyingkat 2 rakaat sholat di awal waktu atau di akhir waktu. Misalkan kita melakukan perjalanan dari Batu Mandi menuju Banjarmasin. Ketika kita harus melakukan sholat zuhur dan sholat asar di perjalanan sesuai waktunya, mungkin kita akan kesulitan. Maka kita diperbolehkan melakukan sholat zuhur dan sholat asar di waktu yang sama. Boleh di waktu zuhur keduanya atau di waktu asar keduanya. Dan boleh juga kita melakukan qashar, yaitu menyingkat sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi boleh melakukan sholat zuhur 2 rakaat dan sholat asar 2 rakaat di waktu zuhur, atau melakukan keduanya di waktu asar. Itu artinya Allah menetapkan suatu hukum dengan menyedikitkan beban. Jika kesulitan melakukan ibadah yang sudah ditetapkan, maka Allah memberikan keringanan di dalam melakukan ibadah tersebut. Sifat selanjutnya yaitu adalah bertahap di dalam pelaksanaannya, atau at-tadarruj fit tasyri'. Contohnya adalah bagaimana proses pengharaman khamr yang dilakukan secara bertahap. Jadi pada awalnya perlu kita ketahui, minum minuman keras itu adalah tradisi manusia di seluruh penjuru dunia. Di setiap daerah ada tradisi melakukan minum minuman keras. Di Arab mereka suka minum khamr ya, atau anggur. Di Rusia mereka suka minum vodka. Di Amerika Serikat mungkin mereka suka minum bir. Di Jepang mereka suka minum sake dan lain sebagainya. Jadi, memang minum minuman keras itu adalah tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh umat manusia. Ketika Islam datang dan menetapkan bahwa khamr atau minuman keras itu adalah haram, itu tidak ditetapkan secara sekaligus, tetapi dilakukan secara bertahap. Pada awalnya turun ayat yang menyatakan bahwa khamr itu boleh dikonsumsi, ada manfaatnya, tetapi lebih banyak keburukannya. Artinya kan masih halal untuk diminum, tidak langsung diharamkan. Kemudian selanjutnya turun lagi ayat yang menyatakan bahwa dilarang minum khamr pada saat ingin melaksanakan sholat. Pada awalnya diperbolehkan, tetapi dinyatakan manfaatnya sedikit dan mudaratnya banyak. Ayat yang kedua ini turun sudah melarang, tetapi secara bertahap. Hanya dilarang pada saat ingin melaksanakan sholat saja. Jika tidak di waktu-waktu mendekati sholat, maka boleh mengkonsumsi khamr. Artinya masih halal, ya kan? Kemudian baru ayat yang selanjutnya datang secara lebih tegas, menyatakan bahwa khamr atau minuman keras itu adalah haram dan merupakan perilaku setan. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengharaman khamr itu dilakukan secara bertahap, agar masyarakat tidak kaget dan melaksanakan hukumnya dengan lebih mudah. Pertama dikurangi, kedua dilarang pada saat mendekati waktu sholat, dan yang terakhir adalah dilarang secara total. Begitu juga ketika kita ingin berhenti merokok. Jika menghentikannya sekaligus, mungkin kita akan kesulitan, maka dilakukan secara bertahap saja. Mungkin dikurangi dulu, yang biasanya 1 bungkus sehari dikurangi menjadi setengah bungkus. Kemudian dikurangi lagi hanya pada saat setelah makan saja. Dan kemudian yang terakhir dihentikan secara total. Itu artinya bertahap di dalam melaksanakan hukum. Sifat selanjutnya yaitu adalah membatasi yang mutlak atau taqyidul mutlak. Mutlak di sini artinya adalah sesuatu yang tidak ada batasannya. Kita lihat contohnya yaitu adalah hukum mengkonsumsi darah bagi umat Islam. Telah dinyatakan di dalam satu ayat bahwa hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, bahwa diharamkan bagi kamu untuk mengkonsumsi bangkai, darah, dan daging babi. Kalimat darah di sini itu masih tidak dibatasi. Darah yang seperti apa atau darah hewan apa. Jadi
yang dapat dipahami dari ayat tadi adalah semua darah itu adalah haram. Kemudian ada ayat berikutnya yang menyatakan dengan batasan, yaitu adalah darah yang mengalir. Jadi darah yang tidak mengalir itu boleh dikonsumsi. Apa darah yang tidak mengalir? Yaitu adalah hati dan limpa. Jadi kita mengkonsumsi hati hewan seperti sapi atau ayam itu adalah halal. Sifat lainnya yaitu adalah mengkhususkan yang umum atau takhsisul am. Karena ada ayat-ayat yang bersifat khusus dan ada juga ayat-ayat yang bersifat umum. Misalkan ada ayat yang berbunyi wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Dan wanita-wanita yang diceraikan oleh suaminya hendaklah dia menahan diri selama masa 3 kali quru. Jadi masa iddah wanita yang diceraikan oleh suaminya itu adalah 3 masa quru. Ini adalah masa iddah wanita yang dicerai secara umum. Kemudian di ayat lain ada yang mengkhususkan bagi wanita-wanita yang diceraikan dalam kondisi hamil. Maka masa iddahnya adalah sampai dia melahirkan. Dan ada juga ayat lain yang mengkhususkan bahwa wanita yang dicerai tetapi belum pernah berhubungan sama suaminya, maka dia tidak harus melaksanakan masa iddah. Inilah yang dimaksud dengan mengkhususkan apa-apa yang bersifat umum. Pembahasan selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah berkaitan dengan qat'i dan zonni di dalam Al-Quran. Apa itu qat'i, apa itu zonni? Qat'i itu artinya adalah sesuatu yang pasti benar, memiliki pengertian tunggal, dan tidak mengandung makna lainnya. Sedangkan zonni itu artinya sesuatu yang relatif kebenarannya dan memiliki kandungan makna yang lebih dari satu. Jika membahas tentang Al-Quran, itu bisa dilihat dari 2 sisi. Yang pertama, Al-Quran dilihat dari kebenaran sumbernya. Jika dilihat dari kebenaran sumbernya, maka Al-Quran itu bersifat qat'i. Tidak ada perbedaan pendapat tentang kebenaran sumber Al-Quran. Bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad dan sampai kepada kita secara mutawatir. Tidak ada keraguan tentang hal ini dan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa Al-Quran memang diturunkan oleh Allah dan sampai kepada kita secara mutawatir. Ini maksud Al-Quran itu bersifat qat'i jika dilihat dari kebenaran sumbernya. Yang kedua, Al-Quran dilihat dari kandungan maknanya. Jika ke Al-Quran dilihat dari kandungan maknanya, maka Al-Quran ada yang bersifat qat'i dan ada yang bersifat zonni. Qat'i di sini artinya adalah bahwa ada ayat-ayat Al-Quran yang memiliki makna tunggal dan tidak diperselisihkan maknanya. Dan zonni di sini maksudnya adalah ada ayat-ayat Al-Quran yang memiliki beberapa makna sehingga terjadi perbedaan pendapat di dalam memahaminya. Untuk lebih memudahkan pemahaman kita lihat saja langsung ayat-ayat yang bersifat qat'i dan ayat-ayat yang bersifat zonni. Ayat-ayat yang bersifat qat'i yang pertama adalah Quran surah Al-Maidah ayat 48. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam. Dan dirikanlah pula sholat subuh. Kata aqimis sholah, dirikanlah sholat itu bersifat qat'i. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa maknanya tidak diperselisihkan. Bahwa kalimat ini menunjukkan kewajiban kita untuk melaksanakan sholat. Kata yang bergaris bawah itu menunjukkan makna yang jelas. Aqimis sholah, yaitu dirikanlah sholat. Tidak ada tafsiran atau interpretasi lain yang menyatakan ada makna lainnya. Kita lihat contoh yang kedua. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap orang dari keduanya 100 kali dera. Quran surah An-Nur ayat kedua. Ayat ini terutama kata yang bergaris bawah artinya adalah 100 kali dera atau 100 kali cambuk. Itu bersifat qat'i. Maksudnya bagi para pezina baik itu laki-laki maupun perempuan yang belum menikah, maka dihukum dengan cara didera atau dicambuk sebanyak 100 kali cambukan. Tidak lebih dan tidak kurang. Kata 100 kali itu tidak ada tafsiran lain atau makna lainnya. Ya, maknanya jelas dan tunggal, yaitu 100 kali dera.
tidak diperselisihkan oleh para ulama tentang makna lainnya atau tafsiran lainnya. Sekarang kita lihat contoh ayat-ayat yang bersifat zonni. Yang pertama adalah Quran surah Al-Maidah ayat 38. Wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Lelaki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan keduanya. Kalimat ini bersifat zonni, karena kalimat tangan keduanya itu masih bersifat spekulatif, memiliki banyak makna. Mana sih yang dimaksud dengan tangan? Dari ujung jari sampai pergelangan kah? Atau dari ujung jari sampai siku kah? Atau dari ujung jari sampai pundak kah? Mana yang disebut dengan tangan? Dan mana tangan yang harus dipotong? Tangan kanan kah? Atau tangan kiri kah? Maka kemudian banyak makna yang bisa dimiliki oleh ayat ini. Adapun para ulama lebih banyak melakukan ijtihad bahwa yang dipotong itu adalah pergelangan tangan dan yang dipotong adalah tangan kiri, dengan ketentuan bahwa barang yang dicuri itu nilainya melebihi nisabnya atau lebih dari 1/4 dinar. Kita lihat contoh yang kedua. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Dan wanita yang diceraikan oleh suaminya hendaklah menahan diri menunggu hingga 3 kali quru. Kalimat quru ini memiliki banyak makna. Quru bisa berarti haid, quru juga bisa berarti suci. Oleh karena itu, ayat ini bersifat zonni karena masih spekulatif. Iddah wanita yang diceraikan bisa diartikan 3 kali suci dan bisa diartikan 3 kali haid. Nah, itu akhirnya menimbulkan perbedaan pendapat para ulama. Nah, ini tadi adalah contoh-contoh ayat yang bersifat qot'i dan ayat yang bersifat zonni. Alhamdulillah, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang Al-Quran sebagai sumber hukum. Di pertemuan yang akan datang, kita akan masuk ke pembahasan kedua tentang sumber hukum yang disepakati, yaitu adalah sunnah atau hadis. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini memberikan manfaat kita di kehidupan kita. Saya cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.